Salam, selamat bertemu sekali lagi dengan jemaat Tuhan dan kita semua dalam ibadah online ataupun on air pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar langkah-langkah menuju kepada pertumbuhan dan kedewasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami beribadah dan belajar dari firman-Mu. Tolong kami semua agar kami memahami arti dari sabda firman-Mu, dan biarlah lewat sabda firman-Mu kami terus bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Berkati dan tolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Sebagai jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh dan sedang dewasa di dalam Tuhan, kita harus terus-menerus belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah baja untuk kedewasaan, untuk pertumbuhan iman dan kerohanian kita di depan dan di dalam Tuhan. Kita perlu terus-menerus makan dari makanan rohani, dari firman Tuhan, agar kita terus bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Pada hari ini kita belajar dari Amsal 3, Amsal 3, 5-10, Amsal 3, 5-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Puji Tuhan. Ini merupakan pesanan Tuhan melalui Raja Salomo. Karena Raja Salomo adalah seorang yang diberi hikmat surgawi. Waktu Salomo berdoa minta hikmat, Tuhan beri dia hikmat, Tuhan beri dia kekayaan, Tuhan beri dia segala kecukupan dalam kehidupan. Yang diutamakan oleh Salomo dalam doanya adalah hikmat. Sehingga hikmat surgawi, hikmat Tuhan ada pada Raja Salomo. Jadi dalam bahagian ini merupakan sebahagian yang ditulis oleh Raja Salomo, merupakan hikmat surgawi, hikmat Tuhan yang perlu kita kenal. Oleh itu gereja Tuhan yang sedang bertumbuh, yang sedang dalam kedewasaan rohani, iman, kita harus belajar dan terus belajar bagian firman Tuhan, termasuk yang kita belajar hari ini. Oleh itu tema kita pada hari ini adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Sebagai orang yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, kita harus terus-menerus melangkah dengan iman. Iman artinya kebergantungan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Iman artinya hanya Tuhanlah yang diandalkan, hanya Tuhanlah yang diutamakan. Itu artinya iman. Tidak bergantung kepada diri sendiri, tidak bergantung kepada dunia ini, tetapi hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita harus melangkah dengan iman. Ada 3 perkara yang membuktikan bahwa kita melangkah dengan iman. Yang pertama yaitu sungguh percaya kepada Tuhan. Ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Kalau kita melangkah dengan iman, kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 2 perkara, 5 dan 6 itu. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Waktu Musa menyuruh 12 orang pergi mengintai tanah Kanaan, ke-12 orang ini dari ke-12 suku bangsa Israel, termasuk Yosua dan Kaleb. Mereka pergi ke tanah Kanaan, melihat tanah itu penuh dengan madu dan susu. Memang subur, memang cukup diberkati. Tetapi yang menakutkan 10 orang pengintai bersama dengan Yosua dan Kaleb adalah orang-orang di tanah Kanaan adalah orang yang besar, orang-orang gergasi, tegap, kuat, dan tembok negara mereka begitu kokoh. Dan
hati mereka goncang, iman mereka goncang. Waktu mereka kembali menemui Musa, 10 orang yang bersama dengan Yosua dan Kaleb tawar hati, kurang percaya, kurang iman kepada Tuhan yang menjanjikan tanah Kanaan itu kepada orang Israel. Sehingga mereka katakan tanah itu memang subur dan penuh dengan susu dan madu. Tetapi kita tidak mungkin dapat masuk, kata ke-10 orang. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap percaya, sungguh percaya kepada Tuhan yang telah berjanji, yang telah memberi janji kepada orang Israel bahwa orang Israel dapat masuk ke tanah Kanaan. Jadi akhirnya 10 orang yang pergi mengintai bersama dengan Musa tidak dapat masuk ke tanah Kanaan bersama dengan generasi tua karena mereka kurang percaya, mereka tawar hati, mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan mampu membawa mereka masuk. Yang diperbolehkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan pada masa itu adalah Yosua dan Kaleb dan generasi yang baru. Kenapa? Karena iman mereka tetap teguh. Walaupun di depan mereka ada hal-hal yang mustahil, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita hari-hari ini, kita sedang berdepan dengan ancaman COVID-19 dan juga hal-hal yang lain yang mungkin menakutkan, yang mungkin dapat menawarkan hati, membuat hati kita tawar, membuat iman kita lemah. Kita harus belajar dari peristiwa 12 pengintai. Kita harus mempunyai iman yang teguh seperti Yosua dan Kaleb. Tetap percaya, sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun apa yang mereka lihat di tanah Kanaan itu mustahil bagi orang Israel. Tetapi mereka, kedua orang ini tetap memandang Tuhan lebih besar, lebih berkuasa daripada segala yang mereka lihat di tanah Kanaan. Demikian juga COVID-19 dan apapun tantangan cabaran kita hari ini. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar, bahwa Tuhan kita lebih hebat, lebih berkuasa menolong kita. Iman kita tidak boleh goncang, iman kita tidak boleh goyah, iman kita tidak boleh lemah, iman kita tetap harus tertuju kepada Tuhan, tetap teguh dan tetap segar, kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, melangkah dengan iman itu kita harus mempunyai kepercayaan yang teguh. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Kita harus mengakui Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan, kita harus mengistiharkan Tuhan yang terutama dalam segala apa yang kita lakukan. Seperti Daniel. Waktu Daniel di tengah-tengah orang Babil yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal Yahweh, yang tidak percaya kepada Tuhan, Daniel tidak pernah terpengaruh. Daniel tetap mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Daniel tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Sehingga Tuhan tetap menyertai Daniel. Sehingga Tuhan tetap menyatakan arti yang mustahil, arti mimpi yang mustahil bagi manusia diberitahukan kepada Daniel. Karena hubungan Daniel dengan Tuhan akrab. Karena Daniel senantiasa mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga Samuel. Samuel apabila dia dititipkan ke rumah Imam Eli, Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang begitu jahat. Tetapi Samuel mempunyai pendirian yang tegap, mempunyai pendirian yang teguh, tetap mengutamakan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, dan mengistiharkan Tuhan di dalam kehidupannya yang terutama. Sehingga Samuel dipimpin, diberkati, dipakai oleh Tuhan dalam kehidupannya, tidak terpengaruh. Kehidupan kita hari-hari ini, kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kita selalu bergaul, bekerja, hidup bersama dengan orang yang mungkin tidak seiman. Jangan goyah. Harus kita ada pendirian yang teguh. Sungguh percaya kepada Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Supaya Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, langkah iman. Apabila kita melangkah dengan iman, kita harus mengutamakan Tuhan. Ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Apabila kita melangkah dengan iman, kita harus mengutamakan Tuhan.
Janganlah kita menganggap diri kita sendiri bijak. Kata firman Tuhan. Itu adalah langkah orang yang mengutamakan Tuhan, tidak menganggap diri sendiri bijak. Seperti Raja Saul. Raja Saul adalah seorang yang dipilih, diurapi oleh Tuhan. Tetapi akhirnya dia tidak setia pada Tuhan. Dia menganggap bahwa dirinya lebih bijak. Dia melanggar perintah Tuhan, membakar ukupan yang tidak boleh dibakar oleh orang lain kecuali imam, yaitu Samuel. Tetapi dengan kesombongan, Raja Saul melanggar perintah Tuhan. Dia menganggap dia lebih bijak, dia menganggap bahwa dia lebih boleh, dan sehingga Tuhan menolak dia. Demikian juga bagi Ananias dan Safira, menipu dan juga berdusta di hadapan Tuhan. Tetapi Rasul Petrus mengenal bahwa keduanya sedang berdusta, sehingga akhirnya mereka menerima akibat yang menyedihkan, mati pada masa itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jadi hari-hari ini, saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menganggap diri kita sendiri bijak. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sampai Maranatha, sampai akhir hidup kita, sampai di garis yang terakhir. Kita harus mengutamakan Tuhan supaya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita harus takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan adalah senantiasa menyanjung tinggi Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan menomorsatukan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kata firman Tuhan. Yusuf anak Yakub, waktu dia berada di rumah Potifar, istri Potifar telah memperdayakan dia, membujuk dia untuk tidur bersama dengan dia. Tapi Yusuf takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan dia tidak terpedaya. Dia tidak menerima tawaran, bujukan istri Potifar, sehingga dia lari. Ini adalah tindakan yang bijak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun godaan, tantangan, cabaran yang ada dalam kehidupan kita, kita harus terus takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini mempunyai unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur dosa dan kejahatan. Kita harus mempunyai pendirian, tetap takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan yang terakhir, apabila kita melangkah dengan iman, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ayat 9 sampai 10. Ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Karena orang Israel, mereka tanam anggur dan tanam buah-buah yang lain. Tetapi kita di Malaysia, kita di Asia, usaha kita lain. Tanam padi, ada juga sekarang kita bisnis, ada juga kita tanam kelapa sawit dan sebagainya. Tetapi tetap Tuhan akan memberkati kita apabila kita menyenangkan hati Tuhan. Apabila kita menyenangkan hati Tuhan, itu adalah langkah iman kita. Ayat 9 dan 10. Kita akan memuliakan Tuhan dengan harta dan segala penghasilan kita. Abraham merupakan teladan yang sangat baik, di mana Abraham senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui hartanya, melalui penghasilannya. Sehingga Tuhan mempercayakan yang lain, yang lebih lagi, yang lebih banyak lagi kepada Abraham. Ini adalah satu yang kita harus belajar, contoh yang kita perlu teladani, di mana apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta dan kehidupan kita, segala penghasilan kita, kita memberi kepada Tuhan, kita memberi persepuluhan kita tidak lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita dalam perbendaharaan gereja. Dan itu adalah tanda kita memuliakan Tuhan melalui harta dan penghasilan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak ada nafas, kita tidak ada tenaga, kita tidak ada kesehatan untuk melakukan apapun pekerjaan.
Tuhanlah yang pertama memberi kita nafas, yang mengizinkan kita untuk meneruskan hidup kita, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita pelindungan, sehingga kita dapat boleh bekerja, boleh berbisnis, boleh melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Oleh itu kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah yang memberi kita nafas, Dialah yang memberi kita kesehatan, Dialah yang memberi kita pelindungan, dan kita harus muliakan Tuhan. Apabila kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka Tuhan akan terus menyertai dan mencukupkan kehidupan kita. Dan yang kedua, menyenangkan hati Tuhan dengan harta dan penghasilan kita, seperti mana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bersama dengan para rasul. Jemaat mula-mula bersama dengan para rasul, mereka saling membangun, saling memperhatikan. Siapa yang kurang mereka tolong. Dan harta mereka kongsi bersama, saling memperhatikan, saling menolong, membangun satu dengan lain. Tidak ada yang kurang. Ini adalah corak kehidupan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan penghasilan kita, sehingga orang yang dalam kekurangan dapat dicukupkan. Oleh itu, gereja Tuhan yang kekasih yang sedang bertumbuh dan dewasa, kita harus memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita perolehi dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, sehingga Tuhan dapat bekerja melalui apa yang kita beri. Karena Lukas 6 ayat 38 katakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Apa yang kita beri itu juga Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan masa Tuhan. Ayat 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, ini corak kehidupan kita yang melangkah dengan iman. Kita yang melangkah dengan iman, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan, dan kita senantiasa mau menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengajar kami, supaya kami melangkah dengan iman. Dan biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati dan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami mengutamakan Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan selama kami hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.